Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aisyah. Saya mahasiswi dari STID Mambaul Hikam Kabupaten Pali. Nomor NIM saya 2001063. MK Ulumul Hadis, dosen pengampu Bapak Ahmad Jailani MPD. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya mendapatkan tugas dari beliau ingin membahas mengenai yang pertama pengertian ulumul hadis dan kemudian pembagian ulumul hadis. Yang ketiga kemudian ada cabang-cabang ilmu hadis. Nah, yang pertama di sini saya ingin menjelaskan pengertian dari ulumul hadis. Pengertian hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Kemudian, hadis menurut bahasa artinya baru. Hadis juga secara bahasa berarti sesuatu yang dibicarakan dan dinukil. Kemudian, sesuatu yang sedikit dan banyak, bentuk jamaknya adalah ahadits. Nah, kemudian adapun firman Allah berkata, maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu dikarenakan bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada hadis. Nah, kemudian di sini ada hadis menurut istilah ahli. Hadis adalah apa yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa ucapan maupun perbuatan, atau sifat, sirah beliau, baik berupa kenabian atau sesudahnya. Sedangkan menurut ahli usul fikih, hadis adalah perkataan perbuatan dan penetapan yang disandarkan kepada Rasulullah. Kemudian sini kata al-hadis dapat juga dipandang sebagai istilah yang lebih umum ya. Kemudian sini ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, buku-buku yang di dalamnya berisi tentang khobar. Antara lain adalah tafsir, sirah dan maghazi, peperangan Nabi dan hadis. Buku-buku hadis adalah lebih khusus, berisi tentang hal-hal sesudah kenabian. Kemudian ulumul hadis adalah istilah al-hadis di dalam tradisi ulama hadis, Arabnya ulum al-hadis. Nah, kemudian secara umum para ulama hadis membagi ilmu hadis kepada dua bagian. Yang pertama, ilmu hadis riwayah. Nah, ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang mengandung pembicaraan tentang penukilan sabda-sabda Nabi, perbuatan beliau, hal-hal yang beliau benarkan atau sifat-sifat beliau sendiri secara detail dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Ibnu al-Akfani sebagaimana yang dikutip oleh Al-Sayuti, yaitu ilmu hadis yang khusus berhubungan dengan riwayah adalah ilmu yang meliputi pemindahan, periwayatan, perkataan Nabi dan perbuatan pencatatannya serta periwayatannya dan penguraian lapas-lapasnya. Nah, kemudian di sini ada cara periwayatan hadis baik dari segi cara penerimaan dan demikian juga cara penyampaiannya dari seorang perawi kepada perawi yang lain. Cara pemeliharaan hadis yaitu dalam bentuk penghafalan. Nah, penulisan dan pembukuan. Nah, sedangkan tujuan dan urgensi ilmu adalah pemeliharaan terhadap hadis Nabi agar tidak lenyap dan sia-sia serta terhindar dari kekeliruan dan kesalahan dalam proses periwayatannya atau dalam penulisan dan pembukuannya. Nah, kemudian di sini ada bagian B,
pengertian ilmu hadis dirayah. Yang tadi, kalau yang pertama hadis riwayah, kalau yang kedua hadis dirayah. Nah, ilmu hadis dirayah yaitu satu ilmu yang mempunyai beberapa kaidah. Patokan yang dengan kaidah-kaidah itu dapat diketahui keadaan perawi atau sanad dan diriwayatkan dari segi diterima atau ditolak. Para ulama memberikan definisi yang bervariasi terhadap ilmu hadis dirayah. Akan tetapi, apabila dicermati definisi-definisi yang mereka kemukakan terhadap titik persamaan di antara satu dan yang lain, terutama dari segi sasaran kajian dan pokok bahasannya. Nah, kemudian di sini menurut Ibnu Al-Aqfani, ilmu hadis yang khusus tentang dirayah adalah ilmu yang bertujuan untuk mengetahui hakikat riwayat, syarat-syarat, macam-macam dan hukum-hukumnya. Menurut Imam Al-Sayuti merupakan uraian dan elaborasi dari definisi di atas. Nah, yaitu hakikat riwayat adalah kegiatan periwayatan sunnah hadis dan penyandaran kepada orang yang meriwayatkannya dengan kalimat tahdits, yaitu perkataan seorang perawi. Nah, kemudian di sini ada bagian B, sejarah perkembangan ilmu hadis. Selama 23 tahun Rasulullah mencurahkan segala aktivitasnya untuk mendakwakan Islam kepada umat manusia, sehingga belahan dunia Arab tersinari oleh agama yang hanif. Perkembangan ilmu hadis selalu beriringan dengan pertumbuhan pembinaan hadis itu sendiri. Kemudian ada bagian D, ilmu muktalif al-hadis adalah ilmu yang membahas tentang hadis-hadis yang tampaknya saling bertentangan lalu menghilangkan pertentangan itu atau mengkonfirmasikannya, di samping membahas hadis-hadis yang sulit dipahami atau dimengerti. Kemudian menghilangkan kesulitan tersebut serta menjelaskan hakikatnya. Oleh karena itu, sebagaimana ulama menamai ilmu ini dengan ilmu muskilul hadis, ada juga yang menamainya ilmu ihtifa. Nah, ilmu rijalul hadis dinamakan juga dengan ilmu tarik arwat. Ilmu sejarah perawi adalah ilmu yang diketahui dengannya keadaan setiap perawi hadis dari segi kelahirannya, wafatnya guru-guru orang yang meriwayatkan darinya, negeri dan tanah air mereka, dan yang selain itu yang ada hubungannya dengan sejarah perawi dan keadaan mereka. Nah, kemudian di sini ada yang bagian B, ada ilmu tarik rijal al-hadis. Nah, ilmu yang mengetahui para perawi hadis dari sisi hubungannya dengan usaha periwayatan mereka terhadap hadis. Nah, bagian C ada ilmu al-jar wa al-tadil. Nah, bagian C, saya ulangi, bagian C ilmu al-jar wa ta'dil, ilmu untuk mengetahui refutasi para periwayat hadis. Dibutuhkanlah ilmu lain yang dikenal dengan sebutan jar wa ta'dil, yaitu ilmu yang membahas keadaan para perawi hadis dari sisi diterima dan ditolaknya periwayatan mereka. Kemudian secara bahasa al-jar
Kemudian bagian C ada cabang-cabang ilmu hadis. Nah, yang bagian A ada ilmu rijalul hadis. Nah, ilmu untuk mengetahui para perawi hadis dengan kapasitasnya sebagai perawi hadis, yaitu ilmu yang membahas para perawi hadis, baik dari sahabat, dari tabi'in maupun dari angkatan-angkatan sesudahnya. Hal terpenting di dalam ilmu rijal al-hadis adalah sejarah kehidupan para tokoh tersebut. Nah, bagian E ada ilmu ilalil hadis. Ilal adalah jamak dari ilah, artinya penyakit. Ilah menurut istilah ahli hadis adalah suatu sebab yang tersembunyi yang dapat mengurangi status kesahihan hadis padahal zahirnya tidak nampak ada atau cacat. Ilmu ilal hadis yaitu yang membahas tentang sebab-sebab tersembunyi dari segi kebenaran mencacatkan hadis. Kemudian bagian F di sini ada ilmu gharibul hadis. Ilmu gharibul hadis yaitu ilmu pengetahuan untuk mengetahui lapas-lapas dalam matan-matan hadis yang sulit lagi sukar dipahami disebabkan karena jarang sekali digunakan. Dari nyata di atas bahwa objek dari ilmu gharibul hadis adalah kata-kata muskil atau sukar dan kalimat sulit dipahami. Dimaksudkan agar tidak menafsirkan secara menduga-duga dan mentaklidi pendapat orang yang bukan ahlinya. Kemudian di sini ada ilmu nasik dan mansuk hadis. Nasik artinya menghapus atau menghilangkan, sedangkan masuk adalah yang dihapus atau dihilangkan. Menurut ulama usul nas adalah penghapusan oleh syari pembuat hukum. Dalam hal ini adalah Allah dan Rasulnya terhadap suatu hukum syara dengan dalil syari yang datang kemudian. Ilmu yang membahas hadis-hadis yang bertentangan dan tidak mungkin diambil jalan tengah. Hukum hadis, hadis yang satu menghapus hukum hadis yang lain yang datang dahulu disebut muncul belakang, namakan nasik. Kemudian bagian H ada ilmu asbab urud al-hadis, sebab-sebab munculnya hadis, yaitu ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi menuturkan sabdanya dan masa-masanya. Nabi menuturkan itu seperti di dalam Al-Quran dikenal adalah ilmu asbab al-nuzul. Di dalam ilmu hadis ada ilmu asbab urud al-hadis. Terkadang ada hadis yang apabila tidak diketahui sebab turunnya akan menimbulkan dampak yang tidak baik ketika hendak diamalkan. Nah, kemudian ilmu mustalah hadis. Ilmu itu tentang dasar dari kaidah yang dengannya dapat diketahui keadaan sanad dan matan dari segi diterima dan ditolak. Saya ulangi, ilmu mustalah hadis adalah ilmu dasar dan kaidah yang dengannya dapat diketahui keadaan sanad dan matan dari segi diterima dan ditolak. Nah, baiklah teman-teman, itulah penjelasan dari saya mengenai ilmu hadis, pengertian ulumul hadis, dan pembagian ulumul hadis dan cabang-cabang ilmu hadis. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, dan apabila ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.